Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik dan bahagia selalu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Oke, hari ini pagi ini aku mau berbagi tips ataupun cara mudah mengetahui keuntungan bersih kita di warung sembako ya teman-teman. Ini menurut pengalaman aku, menurut versi aku di warung sembako sederhana aku ya teman-teman. Untuk mengambil keuntungan dari setiap produk, aku biasanya dikategorikan menurut barangnya ya teman-teman. Kalau misalkan barang yang pokok ataupun setiap hari laku, itu aku maksimal ambil keuntungan itu 10%, itu sudah maksimal ya teman-teman, nggak boleh lebih. Dan apa aja sih itu kebutuhan pokok ya, seperti telur, terus ini minyak goreng, gula pasir, gula merah, dan ada bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih gitu ya, tepung-tepungan gitu ya teman-teman. Dan kalau itu aku itu nggak pernah ngambil keuntungan lebih dari 10%, maksimal aku ngambil untung itu 10% ya teman-teman. Dan kebanyakan itu malah di bawahnya 10%, kadang cuma 8%. Untuk minyak ataupun telur itu ya paling aku ngambil untungnya itu ya sekitar 7-8%. Kalau telur misalkan kita harga modalnya 25.000, aku jualnya cuman 26.000 ya teman-teman. Tapi nanti untuk setengah kilonya aku jual 13.500, dan kalau seperempat 7,5. Dan untuk barang yang tidak setiap hari laku seperti ada kecap, saus, dan susu saset, susu kaleng gitu ya teman-teman, aku biasanya ambil untung 10-15% gitulah. Kalau misalkan kecap yang besar itu aku harga modalnya 20.500, nanti aku jualnya 22.500. Dan kalau susu kaleng itu harga modalnya 11.500, aku jualnya 12.500 ya teman-teman. Dan untuk harga sabun itu kebanyakan sudah ada logo harganya dari pabriknya. Teman-teman nggak boleh jual harga di atas harga logo ya teman-teman, karena kalau misalkan kita jual di harga logonya itu aja kita sudah untung biasanya lumayan ya kalau untuk sabun-sabun. Dan kalau misalkan untuk sabun mandi yang tidak ada harganya dari sananya ya, dari pabriknya, biasanya aku ambilnya ya 10-20% gitu ya. Misalkan harga modalnya 3.500, nanti aku jualnya 4.000, dan itu kita udah ada untung 10% lebih ya teman-teman. Kalau misalkan gift gitu ya, gift itu kan harga modalnya 2,5, aku jualnya 3.000 ya teman-teman. Walaupun misalkan kita untung cuma 500, itu tuh udah banyak banget, udah 10% lebih ya, karena kebanyakan kita kalau ngambil untung gitu kan cuma 10%. Pokoknya disesuaikan aja sama barang-barangnya. Dan kalau misalkan seperti ada kaos kaki ataupun ada payung gitu ya teman-teman, aku ngambil untungnya biasanya 20%, karena ya enggak setiap hari laku ya. Ataupun seperti sendal gitu, biasanya aku 20% lah. Kalau misalkan payung itu ya aku harga modalnya 45.000, nanti aku jualnya 55.000. Seperti sendal misalkan harga kulaknya atau harga modalnya 10.000, nanti dijualnya 12.000 ataupun 12,5. Karena untuk seperti payung, sendal, kaos kaki gitu kan nggak setiap hari laku dan jarang-jarang laku ya teman-teman. Kita ngambil untung 20%,
65% itu nggak masalah. Yang penting kalau misalkan seperti barang pokok minyak gitu, pokoknya jangan sampai teman-teman ngambil untung di atas 10%. Dan bagaimana sih caranya mengetahui keuntungan bersih kita ya setiap harinya ataupun setiap bulannya? Kalau aku sendiri itu aku ambil setiap bulan ya teman-teman, biar ngumpul gitu aja. Kalau misalkan diambil setiap hari itu rasanya ya nggak kelihatan gitu ya, bentar-bentar habis gitu aja. Makanya aku lebih sukanya diambil itu per bulan. Dan teman-teman itu harus ada pembukuan ya. Pembukuannya sederhana aja, tidak usah terlalu detail. Aku itu dulu males banget ya buat pembukuan, buat nyatat-nyatat gitu tuh, pokoknya males banget. Dan ya keuntungan kita ya ada keuntungan, cuman kan tidak detail gitu ya teman-teman. Saran dari aku mendingan itu teman-teman ada pembukuan, dicatat gitu ya. Dan aku itu biasanya untuk pembukuannya itu nggak usah terlalu yang detail-detail banget ya. Untuk penghasilan setiap harinya itu berapa, misalkan teman-teman omset setiap harinya 500 ataupun 1 juta gitu ya, dicatat aja, dikasih tanggal, misalkan hari ini 1 juta, besok 2 juta gitu, dicatat aja, nanti di total kalau misalkan sudah genap 1 bulan. Kalau aku biasanya seperti itu ya, setiap hari omset kita dicatat, nanti kalau sudah 1 bulan itu di total ada berapa puluh juta. Nah dari berapa puluh juta itu biasanya aku ambilnya cuman 7 atau 8%. Aku nggak 10% ya teman-teman, karena buat jaga-jaga ya. Misalkan ada yang berhutang belum bayar, terus nanti juga dipotong sama biaya plastik, ataupun misalkan barang ada yang expired ataupun barang yang rusak gitu ya. Aku enggak ngambil 10%, biasanya ya cuma 7-8% ya, buat jaga-jaga ya teman-teman, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa di warung. Di total aja semua 1 bulan itu dapat berapa, misalkan 1 bulan dapat 30 juta, nanti diambil 7%-nya. Kalau aku ya 7% dari 30 juta itu 2.100.000, dan itu sudah keuntungan bersih kita ya teman-teman. Kalau aku mending ngambil di bawah 10% daripada ngambil 10%, karena ya buat jaga-jaga dan buat nanti misalkan kita butuh modal lagi buat nambah isi warung kita. Begitu ya teman-teman, kalau sistem aku seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti sama teman-teman yang ingin memulai usaha warung sembako. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan seputar warung sembako. Insya Allah di next video aku bakalan berbagi tips lagi ya, ataupun cara bagaimana mengelola warung sembako ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku hari ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.